Yes, Gayus Lumbun yang mengajukan PT UN mewakili PDIP atas gugatan Pilpres yang dilakukan oleh KPU. Menarik untuk disimak, karena ada yang lucu-lucu, bahkan ada yang kadang nggak match menurut kita orang biasa atau masyarakat awam, dan kita merasa seperti dipaksakan. Ya, namanya juga mencari celah. Ya, bebas-bebas aja lah, namanya juga mencari celah. Orang konotasinya itu kalau mencari celah, ya ada lubang apapun dimasukin gitu. Itu konotasi bahasa mencari celah. Ini namanya juga mencari celah gitu. Ya udah tahu itu jalan buntu, ya masukin aja. Ya itulah yang dilakukan PDIP terhadap PT UN ini, menurut persepsi saya. Di satu sisi, PDIP mengakui putusan MK sudah tidak bisa diapa-apain lagi, final dan binding, dan Prabowo Gibran menjadi pemenangnya. Tapi di sisi lain, berharap PT UN ini nanti kalau gagal, mengajukan ke MPR untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Ya. Susah loh ya. Mengakui menjadi pemenang Pilpres Prabowo Gibran. Dan kita mengakui itu putusan MK sudah benar. Ya kita juga menyatakan bahwa Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Tapi kami tidak mau MPR nanti melantik Prabowo Gibran. Atau gini aja lah. Gimana kalau yang jadi presiden karena sesuai dengan konstitusi itu udah Prabowo Gibran, dari berbagai proses konstitusi sampai dengan putusan akhir MK, ya udah biarin Prabowo Gibran yang tetap jadi presiden dan wakil presiden, tapi nanti Ganjar sama Mahfud biarinlah yang dilantik oleh MPR gitu. Dulu kan pernah ada kan presiden-presidenan tuh siapa itu ya? Nah ini udah biarin lah, nggak apa-apa lah untuk muasin PDIP, apa salahnya sih? Kan ketika kita membantu dan menolong orang yang sedang menderita kan pahala. Jadi PDIP kan hari ini kondisinya kan menderita kalah, lagi bener-bener sakit hati, ya perlu dibantu toh. Karena perlu dibantu, ya udahlah, nanti yang dilantik nggak apa-apa lah. Itu cuma seremonial doang kok. Kan penetapannya udah ya. Aduh, ampun. Oh nggak bisa. Karena secara konstitusi memang tinggal satu tahap lagi untuk proses penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu adalah pelantikan yang dilakukan oleh MPR. Nggak jadi. Jadi nggak jadi ya PDIP ya. Baru ingat aku. Nggak jadi. Yang tadi batal. Jadi tetap nanti Prabowo Gibran yang dilantik. Seperti apa suasana gundah gulananya Megawati? Kita simak penjelasan Gayus Lumbun, pengacara yang mem-PT-UN-kan KPU. Simak videonya. Apa masukan dari hakim, Prof, tadi di dalam sehingga butuh ada yang perlu diperbaiki? Hakim PT-UN agak berbeda dengan hakim di pengadilan lain ya. PT-UN ini kan sifatnya administratif. Dia terbuka sekali untuk mengingatkan yang harus dikaitkan antara positum dengan petitum dengan posita. Itu hak mereka dan kami menerima dengan baik karena ini bertujuan nanti melanjut pada pemeriksaan. Jadi hari ini persidangan ini menjelaskan syarat-syarat keadministrasian pemerintahan. Jadi ada pemilihan niaga publik dan ada administrasi privat ya. Itu dua administrasi negara ini ada dua sebenarnya. Itu semua ada di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Ada yang disebut sebagai administrasi berkaitan dengan kekuasaan dan ada administrasi masyarakat atau privat. Ya. Tahapan selanjutnya di minggu depan. Tanggal 16 Mei itu kami akan persiapkan apa-apa yang dianggap kurang, perbaikan-perbaikan, hal-hal yang menyangkut kepada bersambungannya antara posita dan petitum. Kita hormati. Tetapi ada dua lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung, apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu di PT UN didahului dengan proses di administrasi di Bawaslu. Yang ketiga ada yang kami lakukan, yaitu ditemukannya menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid
bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu, kemudian yang kami maksudkan adalah KPU. Berkas tadi banyak dibahas masalah petitum sebenarnya, masalah apa yang kami inginkan. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang telah ditetapkan sebagai cawapres ya. Cawapres ya. Berdasarkan temuan persidangan nanti apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Tentu PTUN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilantik. Dan putusan PTUN tidak mungkin membatalkan putusan MK. Kami sangat sadar. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti, apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan. Kami tidak kaitan dengan Bawaslu karena kami tidak mau minta disidangkan tanpa proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK, kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PTUN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga, baik di pers atau di sidang. Nah, TUN akan memutuskan apakah betul bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Jadi permohonan kami untuk tidak dilantik. PDIP luar biasa. PDIP sumpah luar biasa. PDIP top. PDIP top. Sumpah, nggak ada bandingannya. Pokoknya yang paling top PDIP dah. Udah. Aduh. Ya. Kami mengakui, ya. Udah final dan binding dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ya, dan itu sudah diputuskan pemenangnya Prabowo Gibran. Tapi kami mengajukan ke PT UN untuk mengadili KPU. Lah kemarin kan sudah bukannya ada DKPP, udah kena sanksi juga. Ya, tapi ini kami pengen nanti MPR untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Lah. Ujung-ujungnya ternyata tadi cuma penghalus bahasa. Ujung-ujungnya itu lagi. Ya, saya harap nanti ya. Dia nggak ngomong gitu aja sih. Kalau nggak ngelantik terus gimana? Atau kita coba ya, nggak usah dilantik. Nanti proses selanjutnya apa coba? Ya, coba apa? Kan paling perpanjangan presiden kan? Dapat kita. Persiapan pemilu, kalau dari tahapan awal, mulai dari pembentukan KPU,
kemudian membuat DPT, berapa ya? 2 atau 3 tahun gitu udah kira-kira lah ya. Atau 2 tahun lah, ya udah nggak apa-apa lah. Perpanjang dulu Jokowi 2 tahun. 2 tahun, Jokowi perpanjang, putusan MK dikembaliin lagi, syarat presiden wakil presiden 40 tahun, ya. 2 tahun lagi. Prabowo Gibran maju dan sudah memenuhi syarat usianya. Ya. Otiar. Rongos lu. Bener, serius, gue setuju. Nggak jadi dilantik, ya, kemudian pemilu diulang. Karena pemilu diulang, semuanya tahapannya diawalin semuanya, termasuk legislatif, dari mulai pembentukan KPU. Karena kalau nanti KPU-nya, Bawaslu juga yang ini lagi, nanti kan digugat lagi, nggak percaya lagi. Jadi total dibongkar semuanya. Dari mulai pembentukan Bawaslu, KPU dari awal. 2-3 tahun lah kira-kira memakan waktu itulah ya. Prabowo Gibran maju. Iya. Usia udah memenuhi syarat. Nanti apa lagi ya kalau kalah ya digugat ya. Ya Allah, PDIP sumpah top. PDIP top banget. PDIP waduh, mantep. PDIP mantep banget. Soalnya karakter PDIP itu ketika menang itu ya anteng, diem, deket-deket lingkaran penguasaan semuanya, penguasa semua. Ya diam aja gitu ya. Ya giliran kalah, koar-koar terus. Ya kayak sekarang ini, selalu bilang PDIP selalu dekat dengan rakyat, partainya wong cilik. Ya iyalah, 16% ya pasti partainya rakyat lah. Ya, karena PDIP cukup dekat dengan rakyat. Ya cuma 18% kan rakyat bisa dirangkul, bisa diginiin. Cuma kalau yang milih PDIP itu banyak kayak Prabowo gitu ya. Mana bisa ngerangkul rakyat semuanya diginiin. PDIP. Sumpah, ini adalah dalam sejarah catatan ya, saatnya setelah peristiwa ini rakyat akan menghukummu. Dengan caranya sendiri, dengan cara tidak memilih PDIP dan tidak memilih dalam pilkada serentak besok. Kalau rakyat sekarang dipertontonkan pada adegan-adegan yang seperti ini, terus-menerus, seolah nggak ada henti-hentinya, nggak ada habisnya, ya saatnya nanti rakyat juga akan mempertontonkan kepada kalian dengan tidak memilih seluruh kepala daerah yang diajukan oleh PDIP. Yes ya! Ingat ya, 27 November. Gantian kita rakyat menghukum PDIP. Iya, dengan caranya sendiri lah. Yang namanya juga rakyat bisa apa? Hanya bisa memilih dan tidak memilih, toh? Itu. Oke, nanti setelah video ini, di video berikutnya saya akan bahas tanggapan KPU. Sebenarnya ada apa sih yang dimau PDIP ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.